Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dadung Geluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Geluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi 3 trik sekaligus dengan mengandalkan ramuan jitu. Cara yang pertama itu supaya sapi jadi lahap makan jerami maupun rumput hijauan. Dan untuk trik yang kedua, sapi itu menjadi rakus minum berbagai jenis minuman yang kita berikan itu cepat habis, cepat rakus ataupun cepat ludes. Dan untuk yang ketiga, untuk ramuan ini khasiatnya juga bisa mempengnemangan ataupun melahapkan makan comboran kering maupun basah. Seperti ini untuk ramuannya. Nanti saya akan perlihatkan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan. Seperti yang di depan saya ini, untuk sapi saya sangat lahap dengan jerami kering. Untuk andalan saya menggunakan ramuan ini teman-teman, ramuan racikan sendiri, tapi untuk kualitasnya ataupun komposisinya sangat aman, digunakan untuk ternak sapi dari bunting, menyusui, ataupun sapi-sapi yang pedetan juga bisa menggunakan ramuan yang seperti yang saya pegang ini. Oke, kita langsung saja menuju ke bahan racikannya ataupun menuju ke trik pembuatannya. Dari 3 poin itu pastinya teman-teman sudah mengalami ataupun sudah mempunyai kendala, yaitu dari jerami diberi tidak rakus, diberi minum juga tidak mau, diberi comboran juga tidak lahap. Ini saya sudah menyiapkan tempat untuk proses penumbukan. Sini saya menggunakan bahan yang sedikit berbeda dan menjadi bubuk seperti ini. Ini bubuk ini sangat ampuh, bisa meningkatkan nafsu makan, melahapkan, mempercepat juga bisa. Khususnya untuk teman-teman yang mempunyai sapi diberi comboran yang baru datang ataupun baru beli, diberi comboran pasti ada yang kendalanya itu masih tidak mau makan ataupun tidak rakus. Supaya lebih rakus, teman-teman bisa menggunakan bahan yang satu ini. Di sini saya mengandalkan dari bubuk puyang ataupun lempuyang. Untuk lempuyang itu sejenis dari jahe, cuma bedanya dari tekstur warnanya, baunya, dan kualitasnya. Kalau jahe itu ada 2 jenis, jahe merah dan jahe biasa. Kalau jahe merah itu warnanya merah dari kulitnya, kalau jahe biasa itu warnanya putih. Kalau dari lempuyang itu lebih besar, buahnya ataupun lempuyangnya itu lebih besar, kemudian tidak ada rasanya, hambar. Tapi untuk khasiatnya sangat ampuh, bisa melahapkan comboran kering maupun basah. Di sini saya mengandalkan jenis dari lempuyang bubuk. Untuk lempuyang bubuk itu di sini menggunakan ataupun membelinya itu tidak seperti yang lain-lainnya. Di sini saya olah sendiri atau mencari dari kebun teman-teman. Untuk cara pembuatannya itu kita potong kecil-kecil, kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita tumbuk, kita ambil bubuknya seperti ini. Itu bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua, ini teman-teman, untuk bahan yang kedua di sini saya mengandalkan bahan lagi sebagai peningkat ataupun pelahap dari minuman dan makan jerami maupun rumput hijauan. Karena dari minum, sapi itu kadang ya ada yang lahap, ada yang rakus, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak mau diberi minum sama sekali. Untuk cara pengatasiannya ataupun cara pencegahannya sangat simpel. Teman-teman bisa mengikuti triknya di video kali ini. Seperti halnya yang berada di toples ini adalah bahan yang saya gunakan saat sapi saya itu mengalami mogok. Diberi jerami, diberi rumput itu masih milih-milih. Walaupun rumput yang kita berikan itu hijau, tapi sapi kita masih makannya milih-milih. Biar tidak milih-milih maupun
biar makan rumput dan jerami maupun minuman itu rakus lahap. Untuk triknya ini teman-teman, saya perlihatkan bahannya. Di sini saya mengandalkan bahan yang murah, kemudian juga simple, aman. Di sini saya memberi ataupun membeli sejenis penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya yang di sini saya gunakan berupa dari penyedap rasa garam gosok ataupun garam dapur. Ini yang sudah berada di toples. Untuk bahan dasarnya seperti ini. Ini dari jenis garam beriodium teman-teman. Harga terjangkau. Untuk per kemasan ataupun per saset seperti ini harganya 1.500 sampai 2.000 tergantung dari harga daerah masing-masing. Kalau dulu saya sudah beli itu sasetan besar ataupun bal-balan, untuk isinya itu sekitar 12, harganya 10.000. Itu satu wadah besar. Untuk lempuyangnya atau puyangnya di sini saya membuat sendiri, jadinya tidak ada kemasannya lur, tidak ada kemasannya. Itu cara peracikannya. Yang pertama kita siapkan ini, karena nanti untuk bahan ini saya aplikasikan kedua bahan, yaitu supaya lahap jerami yang tadi, kemudian rakus makan rumput, dan lahap minum air ataupun minuman yang kita berikan itu tanpa ada pantangan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan botol kecil ataupun botol bekas minuman yang sudah saya modifikasi, yaitu tutupnya saya lubangi sebagai penyemprotan manual. Oke, langsung kita meracik saja biar lebih cepat. Ini dari lempuyangnya tadi ataupun puyang, bubuk puyang. Kemudian dari garam. Untuk garamnya tidak terlalu banyak-banyak, pas-pasan, kurang lebih 4 sendok sampai 5 sendok. Setelah itu kita aduk ataupun kita tumbuk menggunakan ulekan yang terbuat dari batu. Kalau untuk bahan ini itu cocok untuk dijadikan tumbukan dari garam. Kalau menggunakan alat modern saya belum mencoba teman-teman, karena lebih efektif menggunakan jenis dari ulekan sederhana ini ataupun tumbukan sederhana. Kita tumbuk sampai halus menjadi lembut seperti bubuk dari lempuyangnya tadi ataupun puyang. Ini teman-teman, ini hampir lembut. Tidak menunggu lama teman-teman untuk proses pembuatan dari ramuan yang saya gunakan ini. Ini sudah saya campur dari lempuyangnya tadi. Hasilnya seperti, yang penting itu bisa mendongkrak supaya sapi kita itu lebih rakus dengan jerami, rumput tidak milih-milih, minuman itu kita berikan langsung habis, dan bikin comburan kering basah, tidak ada pantangan, tidak ada mogok ataupun langsung habis ludes. Nih teman-teman, sudah jadi seperti ini hasilnya. Ini sudah saya siapkan. Untuk airnya sendiri di sini menggunakan air mineral dengan air sedikit berbeda, nanti saya perlihatkan untuk airnya saja nanti menuju ke trik yang kedua. Setelah itu ini sama dari pendongkraknya dari dua bahan, lempuyang ataupun puyang bersama garam. Ini sudah jadi. Setelah jadi kita masukkan ke botol. Untuk cara pengaplikasiannya dilihat di video selanjutnya. Saya siapkan dari airnya, air mineral. Ini sebagai penyemprotan ataupun penyemprotan manual dengan mengandalkan dari ini
dari botol bekas. Kita masukkan dari ramuannya ataupun dari garam dan lempuyang bubuknya. Ini sebagai pendongkrak penambah nafsu makan pada ternak kita yang mengalami mogok makan ataupun susah diberi comboran, tidak habis, tidak rakus. Sedikit lalu kita tuangkan ke bagian sini. Kita pindah dulu nih. Hasilnya seperti ini. Tidak terlalu banyak-banyak teman-teman, sedikit tapi ampuh. Itu yang saya cari, sedikit tapi jitu. Nggak terlalu banyak untuk pengaplikasiannya ataupun pemberian ke sapinya, itu tidak terlalu banyak tapi sedikit ampuh. Tapi kalau kita campur diaplikasikan di air itu ya agak ditambah lagi untuk takarannya. Setelah itu kita aduk seperti ini teman-teman, lebih mudah, lebih simpel. Untuk di belakang saya ini dari bahan jeraminya. Untuk cara pengaplikasiannya ataupun pemberiannya seperti ini teman-teman. Saya perlihatkan lebih dekat, lebih detail. Nih, jerami yang saya berikan juga jerami kering. Ini tidak ada fermentasi, cuma saya keringkan pada musim kemarau. Itu caranya seperti ini. Kita semprotkan merata. Untuk pemberian itu kalau bisa itu banyak teman-teman. Jeraminya itu kita rapikan banyak, kemudian kita taburkan ataupun kita semprotkan dengan ramuan yang saya gunakan seperti ini sampai merata. Yang tadi sudah saya aplikasikan ataupun sudah saya berikan dari jeraminya yang sudah saya campur dengan bahan ini. Untuk langkah yang kedua ataupun trik yang kedua, kita aplikasikan diberikan ke minumannya dulu. Setelah minuman habis, kita aplikasikan di rumput hijauan. Ini teman-teman untuk pengaplikasiannya untuk air. Di sini saya juga menggunakan air leri ataupun air bekas cucian beras. Ini sebagai minumannya ataupun sebagai pengaplikasiannya. Ini dari yang tadi dari ramuannya kita tuangkan ataupun kita berikan. Kita campur ke air leri ini. Ini kita campur biar lebih jos. Yang di sebelah sana itu dari rumputan atau dari rumputnya. Nanti ini sudah saya siapkan sisa dari tadi, dari jeraminya tadi. Nanti kita semprotkan di sana. Kita tuangkan dulu ataupun kita masukkan di sini dulu. Ini teman-teman, biar lebih jos untuk kita berikan ke sapinya. Setelah terlarut seperti ini sudah terlarut, lalu kita tuangkan ke pindah ke bagian sini. Ada 2 ekor sapi lur. Caranya seperti ini teman-teman untuk cara mengatasi. Kalau di kandang saya mengandalkan bahan-bahan sederhana, simpel dan tradisional, dan tentunya aman teman-teman ini untuk bahan ini. Oke, kita menuju ke rumputnya. Kita semprotkan dari sini saja seperti ini sampai merata teman-teman. Kalau untuk cara pengaplikasian diberikan ke comboran itu mudah. Dari garamnya itu kita tumbuk seperti saya tadi, dan dari lempuyang atau puyangnya juga kita taburkan pada comboran yang kita berikan. Dari comboran basah kering itu bisa digunakan teman-teman. Cara pengaplikasiannya kayak itu, seperti itu. Tapi untuk di kali ini yang saya berikan triknya itu 2, cuma yang terakhir dari comborannya teman-teman bisa aplikasikan sendiri seperti ini teman-teman. Sudah saya berikan lebih rakus lagi teman-teman. Untuk saya berikan ke sapi saya itu minumnya lebih rakus, kemudian juga lebih simpel sekali seperti ini teman-teman. Ini bukan rekayasa ataupun hoak, ini tapi bukti seperti ini rakus sekali. Untuk teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen membuat, untuk bahan-bahannya di sini saya mengandalkan dari ini habis teman-teman 2 bahan.
Yang pertama dari penyedap rasa jenis dari garam dapur, yang kedua dari bubuk lempuyang ataupun puyang seperti ini juga habis. Setelah habis nanti saya akan perlihatkan dari rumput hijauannya, karena untuk rumput keringnya sudah saya aplikasikan tadi, sudah saya berikan awal tadi, sudah lahap, sudah rakus. Untuk triknya juga atau pengaplikasiannya sudah saya perlihatkan. Kalau sudah habis seperti ini, rumput hijauan yang sudah saya campur tadi. Rumput hijauan ini campuran lur, dari rumput liar, ilalang, dan masih banyak lagi. Ini campurannya teman-teman. Nih seperti ini teman-teman. Ini sangat rakus, lahap, tanpa milih-milih tentunya. Oke teman-teman, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.